Assalamualaikum. Salam literasi, selamat sore. Catatan perjalanan pulang kantor. Seperti biasa, saya ngobrol sendiri dengan semangatnya puisi itu nutrisi. Sekedar belum tentu membacakan puisi pada kesempatan saat ini, tapi paling tidak saya sedang mengumpulkan inspirasi. Nyaris saya tergoda untuk berhenti melakukan hal seperti ini karena ada godaan kewarasan gitu ya, bahwa saya sedang melakukan hal yang tidak waras. Ngapain ngobrol sendiri sambil nyetir gitu. Nyaris udahlah saya sudahi saja, ini kayak gini ini nggak jelas ini. Tapi kok ya terkadang kan kegilaan itu juga butuh konsistensi ya. Jika ini adalah hal yang tidak waras, tapi saya pikir kegilaan itu butuh konsistensi, dan kayaknya selalu ada nilainya atas sesuatu yang terulang secara konsisten gitu, acek gitu, itu selalu pasti ada nilainya atas itu. Saya teringat sebuah percakapan, saya lupa judul filmnya ya, tapi ini film Mandarin. Zaman saya masih sekolah dulu, saya sangat suka film Mandarin, film Cina yang waktu itu belum film Korea yang populer, tapi filmnya film Hong Kong. Ada satu film tentang pembunuh bayaran gitu ya. Teknik yang diajarkannya itu salah satunya, jika engkau ingin menembak targetmu dan dia ada di dalam mobil dengan kaca anti peluru, maka tembaklah ya, di titik yang sama secara berurutan. Jadi misalnya kaca anti peluru ditembak di titik der, setelah tembak lagi der di titik kedua atau ketiga, itu pasti peluru itu sudah menembus masuk ke mobil. Tentu itu butuh akurasi yang luar biasa ya, karena dia acak di satu tempat gitu. Demikian juga petinju itu salah satu tekniknya, ketika dia melukai lawannya, maka pukullah di luka yang sama, itu berulang. Begitu juga bela diri itu kan gitu, powerful, tenaga, kecepatan, dan pengulangan gitu, titik yang sama, dak. Pasti lukanya akan lebih fatal gitu. Ini hanya nyari dalih aja ya. Artinya apapun yang saya lakukan dengan cara yang aneh ini, ngobrol sendiri, ngerekam sambil nyetir ini, selama ini acek dan berurutan, simultan gitu, terus-terusan, mungkin akan ada hasilnya, mungkin ya hasilnya. Walaupun kalau untuk ditonton kayaknya sih nggak yakin juga saya, karena tidak menarik ya. Ini obrol sendiri kan nggak menarik. Memang ada satu niatan di awal tuh kan, mencatat apa yang saya pikirkan, biar suatu saat saya setel, saya bisa teringat apa yang saya omongkan. Atau sempat juga terpikir bahwa ini bisa jadi catatan untuk anak-anak saya kelak nanti, ketika saya sudah tidak ada dunia. Saya menitipkan memori ini pada YouTube gitu. Mungkin begitu pembelaannya. Oke, kesempatan ini saya ingin cerita beberapa tugas yang diemban ke saya, kasih PR gitu ya. Salah satunya itu adalah membuat satu kata pengantar gitu dalam satu buku antologi puisi. Dan ini baru tadi pagi sebenarnya, tapi terus saya sudah coba baca antologinya, cukup banyak, ratusan puisi di situ, dan itu butuh mencari benang merahnya. Makanya saya sengaja dalam kesempatan ngobrol sendiri ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin dari antologi puisi itu. Saya belum nyebutin judulnya ya, karena ini juga belum launching ya, biarin aja lah ya. Tapi dengan saya katakan gini, mungkin nanti pas saya dengerin rekaman saya jadi saya ketemu benang merahnya. Atau bisa jadi saat ini ketika saya sampaikan gini, terus iya itu benang merahnya gitu ya. Yang jelas judul di prakata saya rencana, ini baru rencana ya. Saya akan beri judul Pitutur para Penuntut. Jadi sebuah kata-kata untuk dari para penuntut. Karena ini puisi ditulis oleh para pengajar. Nah,
Benang merah puisi ini memang ya biasa, layaknya puisi itu ditulis berdasarkan apa yang dirasakan penulisnya. Dan dalam kondisi saat ini tentu kata pandemi, kata wabah, kata COVID itu akan sering kali muncul dalam puisi-puisi yang situasional seperti saat ini. Sehingga memang di buku antologi puisi ini pun begitu, banyak sekali puisi tentang corona gitu, tentang pandemi. Dan seperti biasa juga ketika bicara pandemi corona, maka kita bicara tentang social distancing, bicara tentang jaga jarak, protokol kesehatan. Lalu ada jarak, ada terpisah gitu, ada kerinduan gitu. Dan ini memang satu paket ya. Memang puisi-puisi pandemi itu muatannya adalah muatan kerinduan, muatan harapan. Nah, kerinduan tapi juga harapan, karena berpikir sampai kapan ini gitu ya. Apakah kita akan bisa menjalani semua ini sampai dengan saya sehat nanti, sampai pandemi ini berlalu. Ada harapan. Dan ini menarik karena ditulis oleh para pengajar ya. Pengajar ini kan memang bertugas untuk menyampaikan dia itu seperti estafet ya, estafet pikiran, estafet perasaan, estafet semangat, estafet mimpi gitu. Jadi dia menyampaikan poin-poin itu dalam proses belajar mengajarnya. Karena itu ini pekat sekali, wajar ketika tema-tema ini ada dalam puisi-puisi di buku antologi ini, tentang pandemi, tentang jarak, tentang asa, tentang harapan, tentang memang ini juga lazim juga ya dalam, karena ini bukan beberapa penulisnya bukan orang-orang yang biasa menulis puisi ya. Akhirnya puisinya itu polanya masih sangat biasa gitu ya. Jadi puisi itu dia menggambarkan secara deskripsi seperti apa yang terjadi, lalu ada gejolak gitu di tengahnya, lalu di bait terakhirnya itu menunduk. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan doa pada akhir puisinya gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi pandemi ya. Lalu yang kedua, puisi kumpulan puisi ini juga ada yang menyampaikan tentang kritik gitu ya, kritiknya ini. Saya langsung nyebutin yang dulu yang agak-agak berbeda. Saya tadi catat di buku ini ketika baca sambil ngopi ya. Kritik itu dia agak berani menurut saya. Jadi ada satu puisi yang judulnya itu Andai Negaraku Bukan Indonesia. Ini sebuah cara pandang, sebuah kritis ya, kritis atas nasionalisme kita. Tapi bagus ya. Itu sebuah keberanian. Lalu ada, selain mengkritisi itu kan, mengkritisi kondisi negara gitu ya, lalu ada kontemplasi atas diri ya, ini juga cukup banyak puisi di buku antologi ini yang menceritakan tentang kontemplasi. Jadi cerita tentang tengah malam, cerita tentang renungan, cerita tentang kesadaran atas ruang dan waktu yang dijalani oleh penulis gitu. Jadi menjalani itu seperti apa ya, itu sebenarnya juga jamak ya. Lalu ada, ini juga pas, ini cocok dengan para penulis yang pengajar. Ada tema-tema pewarisan. Jadi renungan, lalu bagaimana yang kita berikan kepada generasi setelah kita. Ini kan pewarisan. Ini cocok ini buat para guru ya, para pengajar. Kemudian kesadaran, ini menarik, kesadaran atas pentingnya cara. Ini saya masih melompat-lompat ya, saya belum menemukan benang merahnya. Ada beberapa puisi yang isinya itu adalah kesadaran atas pentingnya cara. Jadi substansinya sama, tapi ketika caranya beda, bisa jadi berbeda gitu.
Ini kayaknya sih saya bisa merasakan ya, karena di dunia pendidikan itu kan begitu ya. Dunia pendidikan itu, ini teman-teman yang pernah mengajar pasti akan merasakan ada dua kutub ya, kutub pemahaman materi atas bahan ajar, dan pemahaman cara mengajar ya. Terkadang keduanya ini tidak bergerak relevan gitu ya. Jadi seorang yang sangat menguasai bahan ajar belum tentu dia mampu menyampaikan dengan baik gitu. Kalau bahasa ininya itu materi bagus, belum tentu delivery penyampaiannya bagus. Jadi sebaliknya, ada yang deliverynya bagus tapi secara materi dia tercecer. Dan di sini ada puisi yang menyampaikan tentang kesadaran atas cara. Memilih cara itu penting. Kemudian ada yang kemarahan. Ini nggak banyak ya, karena penulisnya para pengajar ya, jadi lebih stabil dia secara emosi. Tapi ada yang marah, ada puisi yang dengan kemarahan. Tapi yang menarik itu dia kombinasikan kemarahannya dengan ya sudahlah. Jadi seperti apa ya? Seperti ya udah, mau gimana lagi? Ada puisi tentang itu. Lalu beberapa puisi lain justru religius ya. Karena memang ada yang menuliskan di bulan suci Ramadan, mungkin tahun lalu ini ya, karena memang Ramadan tahun lalu cukup seru ya, secara pandemi ya, 2 tahun kan kita posisi Ramadannya berbeda gitu. Jadi ada juga yang menuliskan tentang itu. Jadi percakapan tentang Tuhan ya, dengan bumbu-bumbu ibadah Ramadan di bulan suci dengan kondisi yang ada. Seru ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ngobrol ngalor ngidul tentang sebuah buku antologi puisi yang rentang-cerentang gitu ya. Temanya berbiak kemana-mana. Tapi saya sengaja menyampaikan di sini agar saya siapa tahu aku menemukan benang merahnya gitu atas puisi-puisi. Siapa tahu dengan mempercakapkan ini saya kira menemukan itu. Seperti yang tadi kita bahas kan, coba kita akan pilih. Misalnya ada pandemi, ada jarak, ada kerinduan, ada romansa juga, ada yang menjurus kisah-kisah cinta yang lahir dari kesendirian, dari terpisahnya jarak. Namun ada juga renungan, kontemplasi atas perjalanan waktu yang dia jalani. Ada juga perselisihan dia dengan konten dan cara. Lalu percakapan dia dengan Tuhan dalam beberapa puisi-puisi yang bermakna menunduk, ketundukan, puisi-puisi religius dan puisi-puisi yang ya, mungkin itu ya. Bisa jadi nanti dalam prolog itu saya tidak menuliskan kritik ya atas tulisan itu, karena saya termasuk yang hati-hati betul dengan yang seperti itu, karena selera itu kan agak susah di ini ya. Ketika bilang selera, walaupun sebenarnya saya merasa ada beberapa puisi dalam buku antologi ini yang masih kurang secara kekuatan daya dorongnya itu masih kurang gitu. Karena dia hanya mendeskripsikan perasaan penulis saja gitu, belum ada muatan nyawa dalam puisi itu ya. Kayaknya tetap harus saya tulis ya, nggak boleh juga kalau saya hanya memberikan prakata prolog atas buku puisi tanpa memberikan masukan ya. Kayak mungkin harus saya tulis itu, bahwa ada beberapa puisi yang belum memiliki nyawa dalam karyanya, dan nyawa ini penting dalam sebuah puisi karena sebenarnya puisi menjadi kekuatan justru karena ada nyawanya tadi ya. Karena kata-kata dalam puisi itu nggak banyak, tapi seberapa kata-kata itu bisa mengguncang pembacanya, dan itu
saya melihat belum banyak puisi di dalam buku antologi ini yang mampu memiliki nyawa dalam puisi. Memang ini membutuhkan jam terbang sih, jam terbang dan jam baca ya, seberapa sering kita baca puisi ya. Namun semangat saya puisi itu nutrisi, ini juga semangatnya itu. Makanya saya di puisi itu nutrisi itu saya akan cenderung tidak terlalu suka mengkritisi atas puisi-puisi yang terlahir, walaupun lahirnya itu benar-benar sembarangan, lahir aja ya udahlah. Karena apa? Karena kalau dia nutrisi ya tentu yang nomor satu itu nutrisi itu ya bisa kemakan buat semuanya gitu. Karena kalau nggak bisa dimakan ya apa artinya gitu kan. Nutrisi yang bergizi tapi ternyata mereka nggak bisa makan. Karena itu tetap konten bisa dimakan itu terpenting. Jadi nutrisi itu, puisi itu bisa dimakan, puisi itu bisa dikonsumsi oleh siapa aja, oleh dan kapan saja. Begitu ya. Sebentar itu dulu ya, ngobrol ngalor ngidulnya tentang puisi itu nutrisi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.